Ingat puasa yang tinggal nggak bisa. Kita hanya bisa kodo kalau kita ingat berapa yang kita tinggalkan ya teman-teman ya. Makanya ke depan kita perbaiki yang lalu biar berlalu. Silahkan dikodo puasanya bagi yang ingat berapa jumlahnya ya. Ustazah, kalau gaji 7 juta walaupun dalam bentuk ringgit tetap dia wajib zakat ya teman-teman ya. Mbak Sinur, Mbak Iwis, Mbak Tia, Mbak Dibudin ya. Teman-teman, saya selalu di sana ya. Jadi minimal zakat itu adalah 7 juta ukuran emas harga 2024. Ya, Ustazah, Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min riyadil jannah ya buat Mbak yang suaminya baru saja meninggal. Jangan lupa kirimkan Quran sampai hatam buat suaminya yang meninggal. Kemudian kirimkan Yasin minimal sekali sejumat ya. Kemudian kirimkan Al-Fatihah. Jangan lupa setiap sedekah doakan untuk kelapangan kubur dia. Jangan lupa setiap kita beribadah ya kita doakan untuk kelapangan kuburnya gitu ya. Dan kita doakan dengan baca Yasin itu semoga Allah mudahkan ringan siksanya gitu ya. Kemudian jangan lupa juga kalau berwakaf doakan untuk nama dia ya. Puasa Senin Kamis istiqomah. Kalau mau istiqomah puasa Senin Kamis, caranya ya dimulai aja teman-teman ya. Dimulai aja dengan dipaksa. Kita tahu bahwa al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun ya. Jadi waktu dia naik kerjakan, waktu dia turun tinggal teman-teman paksakan. Niat aja nggak cukup, yang penting nanti ketika ketemu momentumnya kita melakukannya dengan dipaksakan ya. Semua ibadah itu awalnya dipaksa. Apakah ketika dipaksa kita menjadi tidak ikhlas? Kita ikhlas. Cuman dalam proses pelaksanaannya itu terpaksa nggak apa-apa ya. Nah, saya mau tanya, kalau seorang yang nggak punya suami, apa diwajibkan zakat? Ya, selagi dia ada penghasilan, maka dia wajib zakat. Nah, penghasilan yang wajib zakat itu minimal 6,8 juta ya. Kalau akikah kambingnya umur berapa ya? Kenapa Bapak? Kambingnya yang penting dia udah dewasa ya. Tinggal Bapak beli daging kambing akikah aja, orang itu akan bisa menentukan mana kambing yang layak diakikahkan, mana yang tidak, mana yang sempurna, mana yang cacat dan seterusnya ya. Mbak Temi, Mbak Entin, Mbak Lina, ya. Niat puasa Senin Kamis, sengaja aku makan sahur puasa Senin Kamis sunnah atasku karena Allah. Pokoknya guys, buat teman-teman yang hadir, yang namanya niat itu sama aja. Niat puasa cuma satu aja. Niat sholat juga satu aja guys. Coba niat sholat taubat, sengaja aku sholat sunat taubat sunnah atas 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Pengen sholat yang lain lagi, ganti aja namanya. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Pengen sholat yang lain lagi, ganti aja namanya. Mengganti nama aja apa pula payahnya, iya kan? Puasa, sengaja aku puasa Senin Kamis sunnah atasku karena Allah. Pengen puasa yang lain lagi, ganti aja niatnya. Ganti aja mereknya, namanya aja. Sengaja aku makan sahur puasa Daud lillahi ta'ala. Ya, pengen yaumul bid, ganti aja. Sengaja aku makan sahur puasa yaumul bid lillahi ta'ala. Jadi segampang itu, sesimpel itu guys. Ganti aja mereknya, ya kan? Halo Mbak Caci, mengganti merek aja. Udah, ganti mereknya, niatnya itu juga. Ya, niatnya itu juga. Jadi sebenarnya ibadah nih Allahumma yassir wa la tu'assir ya. Ibadah nih mudah saja ya. Sama dengan gitu ya teman-teman ya. Oke. Kalau pas hamil sudah bayar fidyah ya sudah. Kan tujuan fidyah itu udah mengganti puasa ya. Zah anak di luar nikah, binti ibunya nama ibu Kazah, binti Abdullah juga bisa, nggak ada masalah ya. Kalau untuk nama ibu itu berbeda pendapat ulama, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh seorang anak dinisbatkan kepada ibu. Oke, zakat 85 gram, gimana cara ngitungnya? Hitung aja berapa harga emas 1 gram, kali 85. Berapa rupiah dia? Keluarkan 2,5%-nya. Ya, misalnya 1 juta kali 85 juta, ambil kalkulator. 1 juta 1 gram kali 85, berarti 85 juta. Ambil kalkulator, berapa 2,5% dari dalam 85 juta. Keluarkan zakatnya. Oke, teman-teman boleh share-share tautannya, tap-tap layarnya ya. Alhamdulillah aku sehat Mbak Eli. Oke, halo Mbak Na. Iya, gitu ya teman-teman ya. Jadi
Sholat awabin apa harus 6 rakaat? Minimal 2 rakaat, maksimal 6 rakaat. Sengaja aku sholat sunat awabin 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Kalau mau 6, 3 dipotong 2-2 ya. 2-2-2-2 dipotong ya teman-teman ya. Dipotong dan kemudian teman-teman tadi ya. Dan teman-teman dipotong 2-2 dan rakaat pertama diusahakan Al-Ikhlas 6 rakaat 1 dan 2 usahakan Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Oke. Zah, kalau pas gadis masih bolong-bolong puasa dan lupa, bertaubat ya, tidak mengulangi yang terjadi, mengisi hari dengan ibadah, memperbanyak ibadah sunnah ya, dan jangan lagi ke depan kita perbaiki ya teman-teman ya. Oke, iya Ustazah, amalan dahsyat pembuka rezeki apa aja? Yang paling penting adalah tinggikan kerja kerasnya ya teman-teman ya, tinggikan kerja kerasnya, kerja cerdasnya, jangan mengeluh, kerjakan apapun, jangan pilih-pilih kerjaan, itu yang pertama. Nah yang kedua adalah teman-teman ketika ada pemasukan kurangi keinginan, pastikan di bawah pemasukan. Repotnya kita ketika punya pemasukan baru banyak sedikit langsung gaya hidupnya dinaikkan, itu parah, itu nggak boleh, nggak akan jadi orang yang mapan. Ya, mau doa apapun yang dia lakukan ketika gaya hidupnya itu tidak berubah, maka nasibnya juga tidak akan berubah. Kemudian selanjutnya banyak berdoa. Ya, baca Al-Fatihah, sholawat ketika mau bekerja, jangan tinggalkan sholat duhanya ya. Sholat duha jangan ditinggalkan, ingat yang membawa pintu rezeki itu adalah Allah, maka kita dekati pemilik rezeki itu. Semakin dekat dengan Allah, maka semakin berkah rezeki kita. Itulah yang namanya barokah. Barokah itu adalah gaya kita mendekati Allah sehingga Allah itu juga memprioritaskan kita. Dan kalau Allah sudah memprioritaskan kita, Allah akan beri apa yang kita mau. Aku ulang ya, cara biar rezekinya berlimpah. Yang pertama, banyak berdoa, dekati pemilik rezekinya. Teman-teman kalau mau apapun kan dekati pemiliknya. Semakin kita dekati Allah, kita prioritaskan Allah, jangan tinggal sholat, jangan tinggal puasa, perbanyak ibadah sunnah, ya, kurangi nyakitin hati orang lain, sehingga kita banyak pahala sedikit berbuat dosa. Nah ketika kita banyak pahala sedikit berbuat dosa, maka Allah akan sayang kepada kita. Kalau Allah sayang kepada kita, kita ambil perhatian Allah dengan mencari rezeki Allah. Mencari rezeki caranya gimana? Bekerja lebih banyak dan keluarkan lebih sedikit. Ya, itu aja. Kerjakan lebih banyak, keluarkan lebih sedikit. Nah, selisihnya itu teman-teman bisa simpan, sedekahkan, dan sebagian dibelikan keinginan yang tidak pakai kredit. Kalau teman-teman keinginannya di atas pemasukannya, maka teman-teman akan terjebak riba. Kalau riba Allah benci. Kalau Allah benci, walaupun kelihatan kaya, maka kita akan tidak diberkahi. Makanya kita itu pengen kaya, bukan terlihat kaya. Karena dengan kekayaan kita bisa masuk surga. Oke, gitu ya teman-teman ya. Dan kita doakan semoga teman-teman kita yang masih terlilit hutang riba, semoga Allah keluarkan. Dan doa sama Allah, ya Allah cukupkan aku dengan apa yang aku miliki. Ya Allah, puaskan aku dengan apa yang aku miliki. Ya Allah, cukupkan perasaanku, kebahagiaanku dengan apa yang aku punya. Gitu teman-teman, itulah keberkahan ya. Karena perasaan cukup itu dibangun. Ya Allah, ya kan? Cukupkan aku dengan apa yang aku punya. Jauhi aku dari kemubaziran. Jauhi aku dengan orang yang haus akan dunia. Karena ada orang kaya yang merasa miskin. Ada orang miskin yang merasa udah kaya. Nah ini beda. Ya, jadi merasa cukup dengan apa yang kita punya ya teman-teman ya. Jadi kurangi keinginan. Boleh teman-teman naikin gaya hidup ketika teman-teman memang udah sangat layak menaikkannya ya. Walaupun mungkin kemarin aku ngobrol sama kakakku, aku nih lama banget loh naikin gaya hidupku. Kakakku sambil guyon, lu mau naikin kayak gimana lagi? Enggak, kenyataannya adalah aku lama naikkannya. Tentu menaikkannya sesuai dengan batas kadar kemampuan kita. Aku lama loh kak naikin gaya hidup, kakakku ketawa, lu mau naikin kayak gimana lagi hidup lu gitu ya. Enggak, tapi memang aku termasuk orang yang lama naikinnya ya guys. Aku termasuk orang yang lama, walaupun yang terlihatnya ya sesuai dengan kemampuan aku sekarang, tapi aku menaikinya itu cukup lama. Aku butuh berpikir ulang untuk menaikinya. Ya, jadi keinginannya sangat sedikit ya. Ustazah, iya.
gitu ya teman-teman ya. Zakat penghasilan bolehkah diberikan ke orang tua? Nggak bisa teman-teman ya. Nggak bisa karena orang tua kita itu tanggung jawab kita ya. Sholat awabin adakah di jam 10 pagi? Nggak ada. Awabin itu dari maghrib menjelang isya ya. Nah, jadi dari maghrib menjelang isya, sengaja aku sholat sunat awabin 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Sunnah atasku karena Allah ya teman-teman ya. Sengaja aku sholat sunat awabin 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat pertama Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Ingin anak sekolah di agama, tapi biayanya besar dari kemampuan. Gimana? Kalau itu beda. Kalau itu kan keinginan yang menghantarkan kepada ibadah. Teman-teman boleh punya banyak keinginan, tapi menghantarkan kepada ibadah. Tapi kalau keinginan kita itu tidak menghantarkan kepada ibadah, jangan. Keinginan beli baju lebih banyak, beli handphone kalau nggak bermanfaat. Ya, tapi kalau bermanfaat beli. Contoh, aku kerja di depan handphoneku 4 sampai 5, tapi kan itu bermanfaat. Bahkan nggak ada itu handphone untuk pribadi. Semuanya dipakai buat kerja, misalnya gitu ya. Jadi itu nggak ada masalah. Jadi maksudnya adalah kurangi keinginan yang tidak mendatangkan kepada ibadah. Tapi kalau keinginan itu mendatangkan kepada ibadah, gas aja ya. Anak, pokoknya mama cari uang nak, kamu kuliah aja dulu gitu ya. Silahkan, gak ada masalah. Itu menghantarkan kepada ibadah. Jadi kalau kita kan terbalik-balik, yang mendatangkan kepada ibadah, kadang-kadang bukan kita ya, orang-orang di luar sana dia mikir-mikir gitu ya. Contoh, mau beli Quran mikirnya sampai sebulan, mau beli baju langsung lapar mata. Nah ini yang nggak tepat gitu kan. Nah dia belum bisa baca Quran, mau beli Quran dia mikir-mikir, ya kan. Tapi kalau beli sendal mantap dia nggak mikir. Nah itu yang salah. Tapi aku yakin itu bukan kita semua, karena pada faktanya di kanal aku ini orang-orang yang bisa mengeluarkan rezekinya untuk mendatangkan kepada ibadah ya. Nah, adakah di VT-nya cara sholat awabin? Udah 4 kali aku tampilkan. Di VT ada ya teman-teman ya. Sholat sunat awabin itu dari maghrib menjelang isya. Ya kan, dari maghrib menjelang isya itu dia lakukan dengan rakaat pertama dan kedua itu Al-Falaq 6 kali ya, kemudian An-Nas 1 kali, Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Ya, sama-sama ya. Oke, siap Mbak Emi, sama-sama Mbak Walismi. Ustazah, setelah kunut apakah harus mengusap wajah? Tidak ada harus, itu bagian dari sunnah yang bisa dikerjakan, bisa tidak ya. Teman-teman yang baru mampir, salam kenal dari aku ya. Share-share tautannya, tap-tap layarnya. Kita belajar bersama di kanal ini ya. Kalau diganti puasa Senin Kamis, niat kodo, puasain dulu-dulu. Kalau ingat bisa, kalau nggak ingat jangan ya. Puasa bisa diganti ketika teman-teman ingat jumlahnya. Kalau dulu-dulu waktu zaman jahiliyah cukup bertaubat saja. Menyesali yang terjadi, berjanji tidak mengulang lagi ya. Salat awabin 2 rakaat bukan 4 rakaat, maksimal 6 rakaat, minimal 2 rakaat ya. Kenapa saya kurang puas? Kadang-kadang sudah di DPRD mau jadi bupati, apakah ini salah? Kadang-kadang udah di DPRD tapi mau jadi bupati, itu nggak ada masalah. Orang kalau dia punya keinginan, dia punya mimpi, nggak ada masalah. Yang penting mimpinya itu mengantarkan kepada ibadah. Sekarang misalnya anggota dewan, terus dia punya keinginan untuk jadi bupati, dia punya keinginan ingin jadi presiden. Itu justru bagus, berarti dia futuristik, orang punya cita-cita, punya keinginan. Selagi positif, gas aja, nggak ada masalah. Yang penting jabatan kita manfaatkan untuk mendatangkan kepada ibadah. Gak ada masalah. Banyak temanku yang udah pebisnis kemudian pengen jadi anggota dewan, dan dewan pengen jadi wali kota pengen jadi gubernur. Itu gak ada masalah. Itu justru normal ya. Yang gak normal itu adalah gak pengen jadi apa-apa ya. Gitu ya Pak Dewan ya. Oke, sholat maghrib 2 rakaat. Terus yang gak boleh lagi adalah random. Ya, dia pengen jadi ini terus nanti pengen. Tapi kalau dia di bidang keahlian kita memang ahlinya politik, lanjut aja, nggak ada masalah ya. Ustazah, saya baru tahu sholat awabin itu apa. Alhamdulillah sekarang udah tahu ya. Sama-sama Pak Raffi ya. Nah, jadi teman-teman, kalau sholat awabin itu adalah dari maghrib menjelang isya ya. Dari maghrib menjelang isya ya. Amin ya. Saya kalau sholat fardu di masjid, terus sampai di rumah baru awabin, boleh Pak, nggak ada masalah Pak. Yang penting awabin itu Pak dikerjakan dari maghrib menjelang isya. Menjelang ajan isya tuh nggak ada masalah. Ya, fungsi sholat awabin adalah mengampunkan dosa kita dari subuh sampai asar ya. Tapi status awabin ini sunnah biasa, dia tidak sunnah muakkad.
Pak Raffi Rachel, kita doain Pak Raffi Rachel bisa jadi bupati nih insya Allah ya. Jamaah kita, teman kita, sahabat kita di kanal ini ya. Zah, kalau anak punya utang ke bapak nggak dibayar sama, tetap berdosa ya. Hutang siapapun tetap berdosa. Seketika seorang suami memberikan nafkah kepada istri gitu ya, lalu kemudian istrinya itu menabung untuk kepentingan bersama dan untuk kepentingan istri. Suatu ketika suaminya ini minjem duit nih, mah pinjemlah duit yang kemarin dulu mah 1 juta. Nah itu harus diganti karena akadnya pinjam walaupun suami istri ya. Sama dengan orang tua ke anak, orang tua ngasih jajan ke anak, lalu kemudian anak itu menabung ya, lalu kemudian kita bilang, nak pinjam duit nak, uang mak belum diambil di ATM, itu harus diganti. Karena hutang piutang dia itu nggak ada hubungan darah, semuanya tetap harus diganti. Hutang yang tidak terbalas di dunia, teman-teman akan terbalas di akhirat ya. Oke, Ustazah bahas tentang qanaah. Qanaah itu merasa cukup dengan apa yang ada. Orang yang qanaah itu adalah dia punya sekali kemampuan 10, tapi seleranya cuma 5. Dia hidup biasa-biasa aja, tapi dengan hidup yang biasa ini dia bahagia. Contoh kecil misalnya, orang yang qanaah ini adalah orang yang selalu bersyukur. Ya, contoh, ketika dia cuma makan tahu, tempe, teri, toge, terong, tapi dia udah merasa makannya tuh enak, dia udah cukup dengan apa yang ada. Nah itu qanaah, hatinya lapang, hatinya besar, dia tidak haus dengan dunia, walaupun dia bisa beli segalanya. Ya, nah guruku pernah bilang kepada aku, Nel, kerjalah lebih banyak, kerjalah lebih rajin, sampai kamu bisa membeli apa aja. Dan ketemu dengan orang manapun kamu tidak sungkan, karena kamu punya segalanya, hanya karena tetapi kamu tidak punya, bukan karena kamu nggak mampu, tapi karena kita nggak pengen beli aja. Kita bisa beli itu, tapi kita nggak pengen, kita udah cukup dengan apa yang ada, itu qanaah, gitu kan. Nah qanaah ini adalah hal yang harus kita punya, agar kita bahagia. Orang-orang yang nggak qanaah itu suka kayak gini guys, ya tidak bersyukur. Dia makan rendang, lebih enak nih kalau digulai kalio aja, gitu. Dia makan lontong, lebih enak pecel yang di sana. Dia makan sate, mantap lagi bapak yang itu, tapi bapak tuh tak datang kemana-mana bapak itu. Padahal enak lagi sate dia. Jadi kita nggak ternikmati apa yang ada, ya teman-teman. Kita nggak menikmati apa yang ada. Itulah qanaah. Maka qanaah itu bukan orang yang susah, tapi soal sikap dalam hati. Bahwa ketika kita menikmati apa yang ada, itulah qanaah. Orang-orang qanaah itu orang-orang yang hatinya lapang. Nah itu nasihat guruku dan aku bilang itu qanaah. Bekerjalah lebih rajin, lebih cerdas. Sampai ketemu dengan siapapun kamu tak takut. Bertemu dengan level orang manapun kamu tak takut. Apa yang dia punya kamu bisa beli walaupun kamu gak pengen beli. Gak pengen beli ini adalah qanaah. Gitu ya. Nah itulah qanaah. Qanaah itu kita merasa sangat bahagia dengan apa yang kita punya. Kalau ada teman-teman izin saya minta maaf ya, mau pakai tas ini, kok jelek ya kayaknya ya, taruh lagi gitu. Terus mau pakai yang ini, kok kayaknya nggak cocok ya dengan bajuku, letak lagi. Ini contoh-contoh orang nggak qanaah. Mau pakai tas ini, aduh kok nggak oke ya, nggak pede ya. Mau pakai yang ini, kok nggak oke gitu ya, kok nggak oke kayak gitu ya. Nah siapa Riza ya kan? Kok nggak oke ya, pokoknya punyanya banyak, tapi merasa nggak oke aja. Itu ciri-ciri orang yang tidak punya qanaah. Ya teman-teman ya, tapi kalau orang yang qanaah, ya Allah karim ya, dia hatinya mudah, ya hatinya lapang. Dia bisa menikmati apa yang ada. Nah ya, boleh menyimpan foto anak dalam kenangan. Kata-kata apa tadi Pak Riza? Kata-kata bekerjalah lebih banyak, bekerjalah lebih rajin, sampai kamu bisa beli apa aja yang kamu mau, tapi kamu bisa beli, tapi karena kamu nggak pengen, kamu nggak beli. Gitu ya. Bertemu dengan siapa aja sudah tak takut gitu ya. Karena sebenarnya kita selevel, cuman kita nggak mau aja beli, nggak pengen aja, walaupun kita bisa. Itu. Oke, siap. Itu qanaah ya. Teman-teman yang baru mampir boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Aku sambil lihat dashboard, aku sambil lihat di bawah ya. Nanti kalau aku lihat di sana goyang dia nih. Oke, Zah, suami saya udah meninggal, PNS, menerima uang pensiun. Pensiun tidak wajib zakat ya, teman-teman ya. Sholat awabin setelah sholat ba'diyah maghrib. Betul, iya. Setelah ba'diyah maghrib silahkan teman-teman awabin ya. Kalau uang anak yang dipakai pas Idul Fitri dipakai ibu-ibunya, tergantung akadnya. Kalau ibunya minta nggak perlu ganti, tapi kalau hutang harus ganti ya Bu.
Iya Bu, gitu pula ya. Ustazah, sholat zuhur lupa tahiyat pertama. Kalau lupa bacaannya itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau lupa duduknya itu harus diulang sholatnya. Karena dia adalah rukun. Duduknya rukun, kemudian bacaannya tak rukun ya. Bagaimana kalau kita punya utang tapi susah mau bayar tapi tak punya penghasilan. Ya, tetap harus dibayar ya Pak ya. Tetap hutang itu nggak ada toleransi. Atau Bapak ketemu dengan orangnya minta keikhlasannya. Hanya ada dua itu saja. Oke, eh, Ustazah, mas kawin yang sudah tidak dipakai karena nggak muat boleh dijual. Ustazah, uang yang sudah kita anggarkan untuk biaya pendidikan anak terputus pertanyaannya. Takdir ada yang baik, ada yang buruk ya? Tidak, Pak. Jadi takdir itu Mbak Putri semuanya baik. Jadi kalau rukun iman nomor 6 itu bukan percaya kepada takdir baik dan takdir buruk. Rukun iman nomor 6 adalah percaya kepada qada dan qadar. Semua yang Allah takdirkan kepada kita itu baik dengan kacamata Allah. Karena Allah tidak akan mungkin zalim kepada hambanya. Ya, apapun takdir yang kita terima sekarang itu adalah baik untuk kita. Contoh takdir kita nggak punya anak, itu baik. Jangan-jangan kalau kita punya anak, kita nggak bisa menghantarkan anak kita kepada kebaikan sehingga kita masuk neraka karena anak. Contoh misalnya takdir kita adalah misalnya teman-teman takdirnya punya anak, maaf yang cacat misalnya. Itu baik untuk kita ya. Uh, ya, itu adalah baik untuk kita. Ya, karena jangan-jangan ketika kita punya anak sempurna, kita jadi menyombongkannya atau menyombongkan diri gitu ya. Atau misalnya kita punya takdir dikhianati atau tak disukai oleh banyak orang. Tiba-tiba aja nggak apa-apa daripada kita disukai kemudian kita penuh dengan kesombongan. Jadi takdir itu semuanya baik. Makanya ada dalil wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi baik menurut kita itu tidak baik di mata Allah. Bisa jadi yang tidak baik di mata kita itulah yang baik di mata Allah ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Siap Pak Rasel ya. Ustazah selamat pagi, amin. Hari Jumat perempuan sholat Jumat apa sholat zuhur? Kalau halo Mbak Cahaya Kehidupan, kalau teman-teman sholat boleh sholat Jumat kalau di masjidnya ada orang sholat Jumat. Kalau nggak ada ya jangan sholat Jumat sendiri ya, nanti digebukin orang gitu ya. Jadi boleh. Ustazah, kalau mas kawin dijual, ganti yang lain apa disebut mas kawin? Disebut mas kawin waktu pernikahan saja. Setelah itu dia boleh dijual, boleh dikasih orang, boleh dipinjamkan. Dia menjadi hak kita. Nggak ada lagi urusannya dengan mas kawin itu. Ya, kemudian ada orang minjam duit, kita pinjamkan mas kawin kita. Atau ada orang butuh duit, kita jual, kita kasih ke orang, kita sedekahkan, kita infakkan, kita jual, kita ganti dalam bentuk lain. Itu nggak ada masalah. Karena mas kawin itu adalah hak kita sebagai perempuan ya. Nah, atau seketika suaminya pengen minta lagi, nggak boleh kalau suaminya pengen minta karena haram meminta barang yang udah kita berikan kepada orang lain. Haram meminta barang yang kita berikan kepada orang lain ya, teman-teman ya. Nah, cara wudhu yang benar dan niatnya. Sengaja aku berwudhu mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Rukunnya aja kan, basuh mukanya, buka yang tampak saja 3 kali, kemudian tangan sampai siku, dari sini ke sini boleh, dari siku ke ujung juga boleh. Aidiakum ilal marafiq, dari sini ke sini boleh, dari sini ke sini juga boleh. Kemudian basuh kepala saat wudhu. Basuh kepala ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan cukup 3 helai rambut aja. Ada yang mengatakan sampai ubun-ubun. Ada yang mengatakan semua rambut harus dicuci. Ada yang mengatakan langsung ke telinga. Saya ulang ya, yang pertama baca niat, yang kedua basuh muka yang nampak, yang ketiga basuh tangan sampai siku, yang keempat basuh kepala. Nah, jadi kalau basuh kepala ini, itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kepalanya cukup 3 helai rambut aja. Ada yang mengatakan sampai ubun-ubun. Ada yang mengatakan semua rambut. Ada yang mengatakan langsung ke telinga. Udah. Nah terus kaki. Ya telinga nggak wajib. Jadi yang wajib dibasuh saat berwudu itu cuman muka,
tangan, kepala, kaki. Muka, tangan, kepala, kaki. Makanya teman-teman, jagalah wudhu 24 jam. Orang yang jaga wudhu 24 jam, maka kalau dia mati dalam keadaan berwudhu, maka matinya itu mati syahid. Ya, apa itu mati syahid? Tidak merasakan sakitnya mati, tidak ada hari perhitungan, langsung masuk surga. Wudhu cuman itu aja. Cebok tidak wajib saat wudhu, sunnah saja. Sholat sunat taubat, apakah harus mandi taubat dulu? Tidak harus, ya, sunnah, ya. Oke. Masih adakah Quran jam warna pink? Jam habis. Ada lagi lebih kurang tanggal 7. Bisa jadi lebih cepat. Ditunggu aja jamnya ya, teman-teman ya. Ustazah, ngatamin Al-Quran sebelum baca, diniatkan atau doa minta harta atau uang, boleh enggak? Boleh aja, kata Imam Bukhari Muslim, dijelaskan boleh loh kita beribadah dan mendoakan untuk dunia kita. Yang penting niat kita lurus karena Allah, boleh doanya macam-macam ya. Oke, gitu ya. Teman-teman yang baru mampir boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Sholat sunat taubat itu bisa siang, bisa malam. Kalau ada luka, nggak boleh kena air, boleh. Tadi malam udah habis Mbak Umi jamnya. Ya, kemarin pagi udah habis. Apa tadinya Meh? Kalau ada luka, kata dokter, kanannya nggak boleh kena air, itu gimana? Luka nggak boleh kena air, jangan dikenain air. Karena hifzun nafs, menjaga diri itu hukumnya wajib. Menjaga diri ya, menjaga nyawa, menjaga diri, ya itu hukumnya wajib. Maka kalau teman-teman lagi luka, tidak boleh kena air, jangan kenain air, atau teman-teman boleh bertayamum saja. Tayamum punya niat, sengaja aku bertayamum, mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Ambil tangannya, basuh kepalanya, basuh mukanya, ambil tangannya, taruh lagi ke debu, kemudian basuh tangan kanan, basuh tangan kiri. Udah, tayamum cuman gitu aja. Ambil tangannya ya. Nah, untuk membasuhkan hidung telinga itu sunnah Mbak Raisya, tidak rukun wudhu. Tidak pakai hidung, tidak membasuh hidung nggak ada masalah ya. Siang Mbak Umi Siti nggak apa-apa ya. Nah, itu ya teman-teman ya. Ustazah, kalau bangun kesiangan, apakah tetap qobliyah subuh? Selagi masih ada waktu subuh, boleh. Tapi kalau nggak ada waktu subuh, nggak boleh lagi ya, fokus ke sholat subuh aja. Jangan terlalu sering kesiangan. Fawailul lil musallin, tahukah kalian orang-orang yang celaka, yaitu orang alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Ustazah, usap muka telapak tangan selepas sholat nggak masalah ya, mau pakai boleh, nggak juga nggak apa-apa. Ustazah, kenapa saya sering ditipu orang? Apa yang harus saya perbaiki? Nah, ini teman-teman yang pernah ditipu dan pernah dizolimin orang, teman-teman aku mau pesan kepada kita bahwa teman-teman milikilah sikap agnostisisme atau skeptik. Apa itu sikap? Sikap berhati-hati terhadap orang lain. Kita suuzon nggak boleh, hati-hati itu harus. Suuzon nggak boleh, hati-hati itu harus. Nah, yang paling penting adalah jangan cepat-cepat mengambil sebuah keputusan dalam hidup. Apakah keputusan itu bersifat pekerjaan, apakah keputusan itu bersifat sekolah, tawaran-tawaran, jangan terlalu cepat mengambil keputusan. Pokoknya mengambil keputusan untuk sesuatu yang besar nggak boleh cepat-cepat ya teman-teman ya. Itu nggak boleh teman-teman. Harus dianalisa dulu. Kadang-kadang aku menerima tawaran mungkin kerjasama atau misalnya pekerjaan gitu ya. Aku bilang, oke Pak, saya sepertinya tertarik dengan tawaran ini. Tapi beri saya waktu untuk berpikir, untuk jalankan sunnah. Karena sunnah keputusan itu nggak boleh diambil cepat-cepat. Ya, biar dia lambat, yang penting selamat. Nah, ada bahasa orang lain, yaitu silakan ambil resiko. Nggak usah guys. Resiko itu sebaiknya nggak usah diambil. Kalaupun ada resiko, ukur dulu ketahanan kita apa. Tahan nggak kita kepada resiko? Kalau tahan ambil, kalau nggak jangan. Ya, kadang-kadang motivator nih suka kayak gitu. Silakan ambil resiko besar. Ngapain resiko diambil guys? Ambil resiko yang kita tahan saja, yang kita kuat dengan resiko itu. Makanya ketika ditawarin kerjasama, pikirkan resikonya apa. Kira-kira aku sanggup nggak dengan resiko ini? Kalau nggak sanggup, ya udah jangan kerjakan. Misalnya teman-teman dapat tawaran bisnis, ya ada uang misalnya 1 miliar.
resikonya bakal kehilangan uang 200 juta, kan masih ada 800 juta lagi, berarti sanggup kerjakan. Kalau enggak, jangan. Hati-hati, sunnah mengambil keputusan tidak boleh terlalu cepat. Hal kecil tak boleh terlalu cepat. Teman-teman kenal aku di TikTok udah 1 tahun lebih. 1 tahun lah ya, aku di TikTok. Dan aku ada keranjang kuning itu 1 tahun. Coba, mana ada aku cepet-cepet ngambil keputusan terhadap sebuah produk. Aku teliti dulu tokonya, pengirimannya, aku tes-tes dulu gitu kan ya. Kira-kira orangnya ini bener nggak, amanah nggak, barangnya oke. Lama aku ngambil keputusan. Supaya apa? Supaya dia jalannya itu bagus. Jadi teman-teman yang sering ditipu, milikilah sikap tidak terlalu percaya kepada orang, tetapi jangan berburuk sangka ya. Jangan terlalu berburuk sangka. Ya, kita hanya boleh hati-hati saja ya. Paham ya teman-teman ya, hati-hati sekali ya, hati-hati sekali. Tawaran-tawaran kerjasama kayak gitu ya, hati-hati ya. Ustazah, kalau mens udah 2 minggu, nanti hari ke-15 itu teman-teman boleh sholat, boleh puasa, boleh tawaf, silahkan aja, nggak ada masalah ya, nggak ada masalah, it's okay ya. Siap Pak Zainuri ya. Nah, apapun keputusan, makanya jangan ngambil keputusan saat marah, saat terlalu bahagia, saat terlalu sedih. Itu jangan. Wah lagi happy, oh iya aku ini nih. Pokoknya nanti ya, kalau ini aku gini ya, lagi bahagia. Wah rupanya nggak tahan, ya kan? Lagi sedih, seorang laki-laki lagi sedih, udahlah kita pisah aja lah, dah kacau. Ngambil keputusan saat marah, ya kan? Lagi sedih istrinya, ya udahlah aku pulang aja ke rumah emakku, itu keputusan. Jadi jangan ngambil keputusan terlalu cepat. Biasa-biasa aja, yang penting rendah resiko. Jangan hantam resiko, nggak ada gunanya. Umur kita ini nggak tahu seberapa banyak. Masa dalam hidup harus menjalani resiko terus, ya kan? Gitu loh guys. Ya kadang-kadang motivator nih bikin kita bingung gitu ya. Ambil resiko besar, nggak usah. Yang ada tuh adalah, yuk belajar sesuatu dari orang lain. Kalau orang itu penuh resiko jalannya, kita jangan lewati itu, iya kan? Nah, sama-sama ya teman-teman ya. Oke. Kalau hutang ke orang tua dianggap lunas sama ortunya, berarti dia ikhlas. Kalau dia ikhlas, ya udah berarti aman ya. Yang penting dia ikhlas. Oke. Ustazah, jika kita terlanjur pernah menyebar aib orang lain, apakah aib kita akan dibuka oleh Allah? Biasanya seperti itu. Makanya sebelum terjadi seperti itu, bertaubatlah. Ya, maka in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kita berbuat baik kembali kepada kita, kalau kita berbuat jahat kembali kepada kita. Ya, siap Mbak Putri, ya kan? Nah, jadi teman-teman, biasanya yang kita lakukan akan kembali kepada kita. Jadi teman-teman yang pernah membuka aib orang lain, segeralah bertaubat, ya, maka jangan lakukan lagi. Maka aib orang tuh tidak boleh kita buka. Bahkan seketika teman-teman menikah dengan seorang laki-laki, menikah dengan seorang perempuan, ya jangan suka nanya, kamu punya dulu pernah pacaran berapa lama, udah berapa gonta-ganti pacar, sebelum ketemu aku kamu gimana, kamu sayang banget gak sama dia. Dalam Islam itu tidak dibenarkan. Kalau memang mau menikah sama dia, terima dia yang sekarang. Sekarang dia udah hijrah, dia udah baik, dia udah berjilbab, terima. Yang penting kita sama-sama taat aturan Allah. Udah, nggak usah pakai tanya-tanya, iya kan? Kamu ada berapa? Ya bikin sakit hati aja. Kamu dulu ada berapa pasangannya? Nggak boleh mengorek-ngorek aib orang lain, itu dosanya gede. Ya makanya ya ayyuhalladzina amanu la yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kalian mencari-cari salah orang. Ya wala tajassasu, jangan kalian memata-matai orang. Ya urusan masa lalu orang itu urusan dia. Dan dia melakukan kesalahan itu sebelum ketemu dengan kita gitu ya. Jadi jangan suka kemarin kamu ngapain, ya kan? Kemarin kamu gini gitu ya. Bilang sama anak-anaknya yang akan menikah, ya jangan korek-korek ya masa lalu orang. Gak ada gunanya, gak ada manfaatnya juga, ya kan? Saking gak bolehnya membuka aib orang lain. Oke Mbak Tini, nanti kalau mau nikah kayak gitu ya Mbak Tini ya. Ustazah, gimana kalau anak laki-laki memutuskan hubungan dengan ibu? Ya Mbak Mai, Kang Idin, Mbak NR ya. Setiap memutuskan silaturahmi dengan siapapun itu tetap berdosa. Ingat, ada yang tidak bersapaan melewati hari Senin dan Kamis, dia tidak bersapaan, itu kebaikannya tidak akan disetor oleh para malaikat. Ya, kebaikannya tidak setor kepada para malaikat.
ya. Jadi jangan sampai tidak bersapaan gitu ya. Iya, masa lalu biar berlalu, ke depan kita bangun hari yang baru. Nggak ada orang baik yang tak punya masa lalu yang buruk, nggak ada orang buruk yang tak punya masa depan yang baik. Setiap kita berhak punya pengen baik. Teman-teman, salahnya kan nggak gede-gede banget kan. Umar bin Khattab aja pengen ingin bunuh Rasul, masuk surga juga kan. Umar bin Khattab pernah ingin bunuh anaknya hidup-hidup, masuk surga juga kan. Nah, insya Allah jangan putus asa dengan rahmat Allah ya. Ya, yang putus asa itu orang-orang zalim. Ustazah, Ustazah, kenapa nyapa orang seperlunya gimana daripada bersapaan terus akhirnya ngegosip? Ya seperlunya aja. Teman-teman kalau nyapa orang ya jangan pula pakai pakai lebay gitu, nggak usah, biasa aja, nggak ada masalah ya. Saya ndak akan tanya lagi masa soal orang kalau nikah lagi dosa. Hahaha, siap mbak-mbak. Bagaimana kalau anak memilih tinggal sama orang lain daripada tinggal sama orang tuanya? Tergantung apa pertimbangannya. Kalau pertimbangannya bukan karena kebencian kepada orang tua, silahkan Pak ya. Ya jadi kalau pertimbangannya karena benci sama orang tua tentu bermasalah, itu Kang Idin. Tapi kalau pertimbangannya hanya sekedar hal-hal misalnya biar lebih mudah kerja sama dia, biar lebih sedikit waktu, ya nggak masalah ya. Tergantung apa sebabnya ya. Zah, selesai sholat di masjid kan salam-salaman. Apakah itu sunnah? Ya, 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 ya. Dimanapun salam-salaman sunnah, nggak cuma di masjid ya. Ustazah, kalau kita dimusuhi dan nggak disapa sama orang, gimana Zah? Berdosa nggak saya? Hei, nggak disapa tuh nggak apa-apa. Yang penting kita tetap nyapa. Dimusuhi nggak apa-apa. Yang penting jangan memusuhi. Dibenci nggak apa-apa. Yang penting jangan membenci. Korban nggak masalah, asal jangan kita pelaku. So kalau nggak ada orang nyapa kita, kita sapa aja, Pak. Terus dia, nggak apa-apa. Yang penting kita udah nyapa, ya. Nah, gitu ya. Nah, ya, kita yang penting kita udah nyapa, ya. Dibenci itu nggak apa-apa guys, biasa aja, nggak ada masalah dibenci, nggak masalah ya. Yang penting kita jangan membenci. Ustazah, keputihan itu najis nggak? Keputihan itu najis. Jadi kalau teman-teman lagi keputihan, silahkan cebok setiap sebelum wudhu ya. Oke, ye, 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 ye. Ustazah, ada dua lelaki yang punya tujuan yang sama untuk dinikahi. Saya selain istikharah apalagi? Istikharah dan kemudian coba tes ta'aruf. Ta'aruf itu adalah seperti ini. Tanyakan sama dia. Kalau saya kerja, tanyakan kepada dia hal-hal yang berhubungan dengan pernikahan. Contoh, kira-kira nanti kalau orang tuaku tinggal sama aku itu gimana, gitu kan? Kira-kira nanti misalnya kalau seandainya aku bawa orang tua ke rumah gimana, kalau seandainya aku kerja gimana gitu ya, kalau seandainya aku nggak kerja kamu bisa nggak menafkahi ya, itu dicek dan dicek saat dia marah, kira-kira dia marah gimana gitu ya. Ustazah, aku pernah ngalaminya, aku nyapa malah buang muka, jelek banget. Nggak usah dimasukin hati, nggak ada masalah. Dia buang muka kan dia juga aman aja, ya kan. Ustazah, gimana caranya buang susu masa lalu? Allah Karim, saya nggak terlalu paham soal susu ya teman-teman ya. Semoga teman-teman bisa mendapatkan jawabannya di tempat teman-teman dulu masang susu ya. Dan segera bertaubat kepada Allah. Allah maha penerima taubat. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah ya. Allah mengampunkan semua dosa kita insya Allah. Zah, benarkah memakai emas akan mengurangi kebahagiaan di akhirat? Enggak kalau perempuan. Kalau laki-laki haram pakai emas ya. Jadi kalau beli emas, beliin istri, jangan dipakai suami. Islam itu pula guys, memang agak lain sedikit ya kan. Jadi laki-laki tak boleh pakai emas ya. Jadi istri boleh pakai emas. Jadi kalau istri marah, ajak ke toko emas. Nyampe situ nggak usah beliin, nanti makin marah pasti ya. Siap Mbak Berkah, terima kasih udah ngingatkan Mbak Berkah. Ya mau cari keranjang madu, habis mulu madunya Mbak Berkah. Ya bentar ya, madunya Mbak Berkah. Zah, spray kena cairan habis junub jelas najis ya kan. Oke, Ustazah, benarkah kalau mimpi setelah subuh itu benar habis sholat subuh tidur kembali? Tidak, wallahu alam bisawab, tidak usah mengartikan mimpi ya teman-teman ya. Ustazah, doa apa agar anak bisa memasukkan sekolah yang dia inginkan? Sholat hajat.
Tapi satu hal yang pengen saya sampaikan, ketika teman-teman anaknya sudah berusaha masuk ke sekolah itu, lalu teman-teman melakukan sholat hajat, sengaja aku sholat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Setelah salam kanan, salam kiri, teman-teman berdoa agar anaknya bisa sekolah di sekolah itu, seandainya nggak tercapai, abaikan. Karena kenapa? Berlian dalam kubangan lumpur tetap berlian. Tak peduli di mana sekolah kita. Yang penting kita itu punya prestasi, kita rajin belajar, kita akan sukses. Teman-teman, aku ini orang yang tidak terlalu sukses dalam perjalanan sekolahku. Tamat aku pesantren, aku masuk S1. Ya, S1 aku tuh aku nggak lulus 9 kampus loh. Aku pengen masuk ke kampus, itu 9 kampus nggak lulus loh. Cari orang Indonesia, Republik Indonesia yang tercinta ini, yang manusia nggak lulus S1 masuk 9 kampus, Nela Luki orangnya. Tapi karena kemampuan otakku menangkap sebuah pelajaran itu rumit. Aku belajar itu susah. Aku nggak cerdas, cuman rajin aja gitu ya. Tamat pesantren, aku masuk kuliah S1 itu 9 kampus nggak lulus. Nggak ada kampus yang mau nerima aku. Guys, nah ya setiap tes gagal terus teman-teman. Tapi aku paling rajin. Nah aku dendam, akhirnya dendam pribadi. Akhirnya aku bilang kayak gimana? Aku bilang ya Allah kasihlah 1 kampus lah. Terserahlah mau di mana aja kalau kayak gitu ya Allah. Yang penting setelah aku masuk aku janji ya Allah cepat aku selesaikan kuliahku itu. Akhirnya aku masuk ke kampus. Lalu kemudian aku masuk ke kampus. Akhirnya aku masuk jurusan Usuluddin. Yang orang mau masuk ke kampus itu adalah sekolah jin dan malaikat ya. Jadi ilmunya itu ilmu agama yang sangat ya tauhid ya kayak ilmu-ilmu yang sangat sulit itu ilmu Usuluddin itu ya. Sehingga orang nggak ada yang sekolah nggak ada yang mau masuk ke jurusan itu. Akhirnya aku masuk jurusan itu dengan harapan saat orang sibuk dengan jurusan pendidikan, aku mau jadi jurusan yang sedikit orangnya sehingga nanti mudah masa depannya. Nah 9. S2 apakah aku langsung lulus? S2 itu aku nggak lulus 4 kampus. Sampai akhirnya bapakku tuh bilang, nelpon aku kuliah S2-nya di daerah di Jogja ya. Udahlah nak, kampus apapun yang penting kamu kuliah. Coba bayangkan. Nggak lulus masuknya guys. Tapi setelah lulus gitu ya. Setelah lulus aku cepet tamatnya. Karena kalau kuliah itu bukan orang yang paling pintar, tapi orang yang paling rajin. 4 kampus nggak lulus, coba bayangkan teman-teman. Tapi keluarnya aku cepet gitu ya. Makanya S1 aku 3,5 tahun, S2 aku 1 tahun 4 bulan, S3 aku 1 tahun 8 bulan. Nah teman-temanku yang di kampus-kampus ternama itu nunjukin aku, wis, lalu gini, iya kan, nggak lulus. Tapi aku cepet tamat, ya, aku cepet tamat. Nah yang sekarang di sekolah ternama yang nggak tamat-tamat sampai sekarang itu malah tahu. Nah bagiku, nah makanya aku sering isi pelatihan untuk anak muda juga dulu ya, bahwa berlian dalam kubangan lumpur dia tetap berlian. Ya, ini nggak peduli sebenarnya sekolah kita di mana. Kalau kita punya kalau kita punya nilai diri, insya Allah kita bisa. Karena yang dilihat Allah itu bukan kepintaran kita, tapi usaha kita. Ya, Ustazah, kalau kita menghadapi orang yang cuek, walaupun disapa, apa kita cuekin aja? Ya kita anggu aja, kita senyum aja. Ya, setelah itu udah lupakan. Teman-teman ingat yang lain lagi. Misalnya kita sapa orang nih, Bu, terus dia udah ingat yang lain, ingat nanti mau makan siang, ingat nanti mau makan bakso, nggak usah kok dia kayak gitu ya, kok gitu kali ya, ih ngeri kali aku ya, padahal aku udah nyapa, nyesal aku, itu jangan diingat lagi, dia udah lewat gitu kan. Nah jadi kontrol pikiran kita, dia udah lewat, udah gitu ya. Kadang-kadang kita nyapa orang nih, dengar ceramah Ustazah Nela harus nyapa orang, Bu ya, terus dia langsung kok gitu kali dia ya, tega kali dia ya. Nah kita ingat-ingat, nah nggak usah. Ya, siap Mbak Umi Siti. Ustazah, gimana caranya biar sabar kayak Ustazah? Aku sabarkah teman-teman? Kalau menurut teman-teman aku ini sabar? Dalam hal apa nih? Dalam hal apa nih aku sabarnya nih guys? Nanti aku jelasin caranya. Siap ya. Oke, ini disabar dalam hal apa nih? Ya teman-teman ya. Kalau sabar dalam menjawab pertanyaan itu karena aku memahami setiap orang punya latar belakang yang berbeda. Kalau aku sabar misalnya nih dalam menjawab pertanyaan, itu karena aku tahu setiap orang punya latar belakang yang berbeda. Ya, dan aku memahami itu, ya kan? Nah, aku memahami itu. Sabar dalam menjawab pertanyaan, mungkin itu aja gitu kan atau gimana?
Setiap orang tuh punya latar belakang yang berbeda, daya tangkap yang berbeda, ya kan, kondisi ilmu yang berbeda. Ada orang yang baru masuk Islam, ada orang yang tidak dalam lingkungan pendidikan agama, ada orang yang di daerahnya mungkin nggak ada ustadz, ya kan? Ada orang mungkin yang di daerahnya itu atau mungkin dia pernah belajar tapi lupa. Nah itu karena aku memahami, guys. Nah sabar dalam menjawab pertanyaan itu karena aku paham bahwa kita semua nih punya latar belakang yang berbeda. Iya enggak sih? Nah makanya berteman di online ini adalah pertemanan yang paling tulus. Kita berteman tanpa kepentingan. Kalau di offline udah ajak adul udah ada pengkhianatan ya kan, kalau teman-teman offline coba ya kan udah ada macem-macem ya kan. Nah kalau kita kan oke aja ya kan, kita ikhlas tulus berteman. Mungkin karena aku memahami kita di latar belakang yang berbeda. Terus kalau sabar, misalnya sabar dalam hal apa? Sabar menghadapi ada sekali-sekali komentar netizen yang nggak ngenakin hati misalnya. Nah gimana caranya tuh biar sabar kayak gitu? Aku nggak semuanya aku langsung masukin guys, karena di otakku ini ada saringan ya, nggak aku masukin ke perasaan ya. Jadi solar aja ada filter ya. Kalau teman-teman ngisi bensin, solar, Dexlite, Pertamina Dex itu mobil teman-teman ada filter minyak. Maka kita juga kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi apa yang masuk ke otak kita filter. Kalau yang nggak boleh masuk jangan ya, jangan dimasukin. Filosofi teras, taruh di luar gitu guys ya. Oke. Nah gitu guys ya, itu sih dua itu kayaknya ya yang teman-teman tangkap ya. Nah, tapi kalau menjawab pertanyaan itu karena aku yakin kita semua tuh latar belakang berbeda. Dan pertanyaan teman-teman semuanya penting untuk dijawab. Kalau nggak dijawab, nanti teman-teman jadi nggak ngelakukan. Ustazah, gimana caranya cara sholat awabin? Kalau nggak dijawab, nggak akan dikerjain. Iya nggak sih? Ustazah, gimana caranya cara sholat duha? Lah kalau nggak dijawab, nggak akan dikerjain teman-teman. Ya, bila perlu sebelum sholat hajat, teman-teman catatlah apa yang mau teman-teman inginkan. Jadi sebelum sholat hajat tuh teman-teman catat doanya apa ya kan, boleh pakai bahasa Indonesia ya. Siap Mbak Siti Mutmainah, happy weekend ya. Aku sekali-sekali aja liburnya guys, ini karena minggu kelima. Kalau minggu 1, 2, 3, 4 aku tetap kajian. Oke ya. Mari kita me time siang ini guys. Iya, aku nanti pengen pergi ke tempat yang aku suka dan makan yang aku suka. Siap ya Mbak Mama Bubuy, Mbak Eka, iya Mbak Raisya. Sehat ya teman-teman ya. Jadi kalau sholat hajat itu boleh doanya banyak, nggak ada masalah. Halo Mbak Rani, iya. Ustazah kalau lagi sholat, mulai kencang dia ya. Bentar ya guys, nggak dikasih nafas kita nih sama netizen. Siap Mbak Soleha, diajak ya. Gimana kalau sholat nggak pakai baju, cuman pakai mukena? Pastikan mukenanya tertutup rapat dan tidak auratnya terbuka. Sebenarnya selagi mukenanya itu nggak diajak ya. Selagi mukenanya itu sangat tertutup maka tidak ada masalah ya teman-teman ya. Banyumas ya. Jadi kalaupun teman-teman sholat nggak pakai bra, nggak pakai daleman, nggak pakai daster nih ya, misalnya nih pura-puranya ya, maka teman-teman yang penting pastikan mukenanya tertutup. Tapi ingat ya teman-teman, sebaik-baiknya pakaian menghadap Allah adalah pakaian yang bersih ya. Jadi bersih. Makanya aku sarankan teman-teman kalau sholat sih ada baju khusus gitu ya. Jadi kalau sholat ganti baju pakai mukena kalau mau ya. Nah, niatkan mukena itu sebagai pakaian yang terbaik, benar. Apa doa setelah sholat duha? Apapun boleh doanya. Tapi kalau teman-teman mau doa khusus bisa dibaca dalam Majmu' Syarif ya. Aku nggak jalan-jalan, palingan aku makan dan sedikit rileks aja sih ya. Ya Ustazah, semoga sehat selalu. Iya, lagi madunya keminum sering-sering. Siap Mbak Dewi, semoga Allah sembuhkan cepat ya. Zah, zikir dalam hati boleh, mulutnya diam boleh. Zikir dalam hati pagi-pagi ya Mbak Rati ya, Mbak Risma, Pak Darmanung siap. Jadi zikir dalam hati boleh. Kalau yang tidak aku anjurkan dalam hati itu kalau baca Quran guys, Pak Andres. Karena kalau baca Quran itu aku anjurkan bersuara. Karena kita harus karena kita pengen belajar nih makharijul huruf ya kan. Ya kan, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita harus belajar nih makharijul hurufnya. Makanya kalau kita baca Quran itu aku anjurkan suaranya kuat ya. Siap ya, sama-sama Mbak Hartini, teman-teman tap layarnya, share tautannya ya. Mbak Caci sehat-sehat terus ya. Ya alhamdulillah guys, belakangan aku sehat ya, udah nggak flu lagi, udah jarang batuk.
Biasanya kan flu ya, batuk dulu-dulu ya guys, Masya Allah ya. Sekarang jarang sih aku radang juga, jarang banget ya. Sholat juga nggak boleh dalam hati. Nah betul Mbak Lela, jadi kalau sholat itu buka bibirnya, dilafazkan. Gitu ya. Jadi jangan pakai, jangan tutup bibir. Menutup bibir dalam sholat itu status hukumnya adalah makruh ya. Nah, habis sholat hajat banyak doanya, apa harus dibaca semua? Tidak harus, sunnah. Sesuai dengan kebutuhan teman-teman semuanya. Butuhnya apa, maka teman-teman lakukan ya, lakukan sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Kalau karena keputihan apa boleh sholat? Nah untuk teman-teman yang dalam, halo Mbak Putri, yang dalam masa keputihan, maka teman-teman kalau dalam masa keputihan, saran aku teman-teman istinja sebelum sholat. Jadi sebelum sholat itu teman-teman cebok. Sebelum wudhu teman-teman cebok. Nah wudhu itu kan sunnah, nggak wajib kan. Nah khusus teman-teman yang sedang keputihan, wudhu itu sunnah, cebok itu sunnah, nggak wajib kan. Jadi untuk teman-teman yang sedang keputihan, usahakan teman-teman tetap melakukan yang namanya cebok ya. Oke, wudhu di kamar mandi boleh, nggak ada masalah. Yang penting baca doanya dalam hati aja. Kemudian tadi ada yang nanya sujud terakhir ketika habis sholat, mau habis sholat itu boleh baca doa apa aja, boleh. Tapi usahakan bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia tutup bibirnya dalam hati. Bisakah dalam sholat kita baca Al-Kahfi? Teman-teman coba dengerin aku. Setelah Al-Fatihah, teman-teman boleh baca surat Al-Quran, mau di ayat kursi, mau Al-Kahfi 5 ayat, mau Yasin 5 ayat doang, ya kan, mau Al-Waqiah cuma 2 ayat, itu boleh ya guys, itu boleh banget teman-teman ya, boleh banget, nggak ada masalah. Kalau merem dalam sholat tidak dianjurkan. Jadi kalau teman-teman sholat usahakan buka mata, buka bibir ya teman-teman ya. Buka mata, buka bibir ya. Apa harus ganti celana Zah kalau keputihan? Kalau memang kita keputihan terus ya kita ganti celana, cebok setiap mau sholat ya. Kalau beda agama dengan almarhum ayah, bisa nggak kirim doa? Nggak bisa ya. Iya, kalau dia masih hidup, maka yang bisa adalah mengajak dia masuk Islam dengan doa. Kalau dia udah meninggal, sudah terputus. Halo Mbak Soleha ya. Siap ya Mbak Fami ya, Mbak Gami. Nah wanita sabar, waalaikumsalam warahmatullah. Guys ya kayak gitulah guys ya. Kalau sholat duha suratnya boleh bebas. Sangat dianjurkan rakaat pertama asyams, rakaat kedua ad-duha. Tapi tidak wajib. Sebenarnya bebas aja sih. Halo Mbak Narti. Kalau sholat fajar dilakukan setelah adzan subuh sebelum sholat subuh. Setelah adzan subuh sebelum sholat subuh. Ya teman-teman share-share tautannya, tap-tap layarnya. Apakah boleh baca Quran kalau nggak wudhu? Menurut Imam Nawawi, baca Quran tidak harus wudhu, sunnah saja. Tidak wajib wudhu, sunnah saja. Tapi kalau mau sholat, kalau mau tawaf, wajib wudhu ya. Mau tawaf, mau sholat, wajib wudhu ya. Sholat awabin sampai paham. Ada apa dengan awabin? Waktunya adalah dari habis maghrib menjelang isya. Antara maghrib dengan isya boleh sholat awabin 2 rakaat. Sengaja aku sholat awabin 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat pertama dianjurkan Al-Ikhlas 6 kali, An-Nas 1 kali, Al-Falak 1 kali. Rakaat 1 dan 2 dianjurkan doang ya, tidak diwajibkan. Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falak 1 kali, An-Nas 1 kali. Awabin dengan taubat beda. Kalau awabin antara maghrib dan isya, kalau taubat bisa 24 jam. Kalau awabin hanya mengampunkan dosa dari pagi menjelang sore. Taubat yang dulu-dulu juga bisa. Puasa 2 bulan berturut-turut tidak putus haram. Puasa wisol haram. Jadi hanya boleh puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Itu namanya puasa Daud. Maksimal adalah puasa Daud. Sehat selalu ya teman-teman semua. Semoga yang aku sampaikan membawa manfaat buat kita. Kalau teman-teman belajar, Zah kalau sholat isya jam 12 malam boleh. Kota sholat qobliyah dulu. Oke, teman-teman, bahwa sholat wajib, bahwa sholat qobliyah dan ba'diyah itu boleh dilakukan selagi masih ada waktu sholatnya.
Teman-teman sholatnya jam 12 malam, sholat isya. Teman-teman qobliyah dulu 2 rakaat, lalu sholat isya 4 rakaat, lalu ba'diyah 2 rakaat, nggak ada masalah. Kan masih ada waktu sholatnya. Siap Mbak Iwis. Mana yang baik dilakukan Senin Kamis atau Yaumul Bid? Nah, itu apple to apple, itu hampir mirip, kedua-duanya bagus. Tapi kalau teman-teman tanya, mana bagus puasa Yaumul Bid, Senin Kamis atau puasa Daud? Lebih baik puasa Daud karena dia top 1 dalam puasa sunnah. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Pak Bambang, Pak Aziz, thank you ya. Nah, untuk sholat hajat, bolehkah dilakukan di siang hari? Boleh. Gitu ya teman-teman ya. Nah untuk sholat-sholat sunnah ini sebenarnya udah ada di video aku ya teman-teman ya. Silahkan dinikmati videonya, dilihat. Memang belajar itu tidak mudah, butuh proses ya teman-teman ya. Butuh proses, pelan-pelan isi video aku teman-teman lihat. Sama dengan dulu aku belajar juga tidak mudah. Selama aku di pesantren, S1, S2, S3 tentu sulit. Ya, tentu sulit dan itu tidak mudah, memakan waktu, pikiran, biaya ya dan sangat sulit menghafal gitu ya, sampai berderai air mata gitu ya. Menghafal waktu pesantren dulu, menghafal hadis berderai air mata. Jadi kalau teman-teman ada yang ngelihat video aku belum berderai air matanya sampai susahnya menghafal, berarti belum ya. Karena yang aku berikan di video aku yang mudah-mudah saja ya. Nggak sama dengan kami belajar dulu, susah banget ya. Kalau nggak hafal hadis nggak naik kelas ya. Sholat tasbih setiap hari pagi malam boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Bagus kalau sanggup ya. Oke, Waalaikumsalam Mbak Khatimah ya. Ustazah, tahiyatul masjid dulu lalu qobliyah, kalau masih ada waktu boleh ya teman-teman ya. Boleh nggak zikir sambil tiduran? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Jadi boleh teman-teman ya, boleh banget ya. Siap Mbak Azizah, Mbak Bulet ya. Zah, imam baca kunut, makmum diam apa ikut baca kunut juga? Kalau nggak hafal boleh diam ya. Oke, apa syarat sah mandi wajib haid? Mandi wajib haid sah kalau cairannya udah berubah jadi cairan warna putih, gitu ya. Udah berubah menjadi cairan warna putih. Kemudian niat, sengaja aku mandi wajib mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Ambil airnya, tumpahkan ke kepala sampai basah bagian bawah. Badan bagian kanan sampai basah bagian bawah. Badan bagian kiri sampai basah bagian bawah. Setelah itu baru teman-teman boleh pakai sabun seperti biasa. Udah, yang penting pasang niat ya teman-teman ya. Yang penting pasang niat ya. Teman-teman yang oke, cabut uban makruh kecuali kalau dia gatel ya teman-teman ya. Oke, Ustazah gimana caranya cebok? Allahumma hasin farji minal fawahisyah wa tahir qalbi minan nifaq. Itu doa kalau cebok. Udah ada sih di video aku. Ya, jadi yang udah hafal boleh dibantu tulis ya teman-teman ya. Apakah sholat fajar sama dengan sebelum azan? Kalau sholat fajar itu sama dengan qobliyah subuh ya. Yaitu di setelah adzan subuh sebelum sholat subuh ya. Dalam sholat ayat pendek pegang juz amma. Oh, juz amma itu juz 30 ya, boleh. Tapi saran aku Al-Quran aja yang dipegang teman-teman ya. Kalau dia ada latinnya dihindari ya, gitu ya. Isya dilakukan jam 3, boleh sih, cuman tidak aku anjurkan. Karena tabiat sholat isya dan tahajud itu beda. Sholat isya itu lebih baik dilakukan di awal waktu. Sementara tahajud lebih baik dilakukan di akhir waktu. Nah, takutnya teman-teman ketiduran ya. Tapi secara status hukum ya boleh. Cuman aku tim yang tidak menganjurkan ya. Aku takut teman-teman ketiduran.
Ustazah, bangun kesiangan jam 6 langsung sholat subuh, apa bisa diteruskan syuruk? Bisa. Tapi kalau keseringan nanti jadi lalai ya, hati-hati ya. Nah ini dia guys, yang aku sematkan nih, Mbak Indah ya. Allahumma hasin farji minal fawahish ya, wa tahhir qalbi minan nifaq. Itu doa kalau cebok. Ya Allah, perbaiki kemaluanku dari sesuatu yang keji dan sucikan hatiku dari sifat munafik. Masya Allah ya. Nah ini adalah doa ya ketika teman-teman cebok ya. Masya Allah ya, dalam agama Islam itu semuanya pakai doa ya. Cebok pun berdoa. Gitu ya, Masya Allah. Sebenarnya setiap wudhu itu ada, setiap basuh muka ada doanya, setiap mau basuh tangan ada doanya. Kalau teman-teman mau nanti aku kasih tahu ya di video-video aku ya. Kalau mau lebih banyak lagi ya kan. Sholat sunnah apa pakai baca iftitah? Sholat sunnah tidak perlu, sholat sunnah tidak wajib ya. Dan sholat wajib juga tidak wajib ya baca iftitah. Jadi status hukumnya sunnah saja ya. Mau ya nanti ya pelan-pelan ya teman-teman ya. Jadi nanti basuh muka nanti ada doanya. Nanti basuh tangan ada doanya. Basuh kepala nanti ada doa khusus ya. Tapi tidak wajib ya. Perlu dipahami itu tidak wajib. Nanti jadi nggak wudhu karena nggak hafal doa. Oke. Mishar marit maksudnya gimana Mbak Leli? Ya nanti aku buat ya. Teman-teman yang baru mampir boleh tap-tap layarnya, share-share tautannya ya. Ustazah, kalau pakai henna sholat nggak ada masalah ya. Pakai henna nggak ada masalah ya. Oke ya. Saya selalu ya. Halo Mbak Virgo. Iya, parfum beralkohol tidak aku anjurkan untuk dipakai sholat. Makanya teman-teman hijrah di parfum non alkohol ya. Makanya aku sering tampilkan keranjang kuning di VT aku untuk parfum non alkohol karena aku ingin mengajak teman-teman semua hijrah ke parfum non alkohol ya. Oke, semoga ya. Apakah tahajud harus tidur dulu? Tidur dulu baru tahajud, sah dan afdol. Tak pakai tidur langsung tahajud, sah juga, cuman kurang afdol aja. Batas tahajud adalah azan subuh. Sebelum azan subuh, teman-teman masih bisa tahajud. Kalau wudhu pakai lipstik boleh nggak? Silahkan, selagi lipstiknya tidak waterproof. Tidak waterproof ya, tidak anti air ya. Oke, kalau di anti air harus dihapus dulu, dihapus pula ya, saking fasihnya, dihapus teman-teman ya. Oke, siap, saya selalu teman-teman semuanya, ya. Ustazah, mau dong, oke, nanti aku baca, ya, nanti aku sampaikan ya di VT-VT aku ya, doa saat kita mau berwudu, setiap kita membasuh wudu ya. Nah, yang penting teman-teman belajar itu cara sholat witir satu rakaat ya seperti sholat witir biasa. Sengaja aku sholat witir satu rakaat sunnah atasku karena Allah. Gitu aja guys caranya udah ya. Sengaja aku sholat witir satu rakaat sunnah atasku karena Allah. Sebentar ya teman-teman ya. Sengaja aku sholat witir. Udah baca iftitah, al-fatihah, ayat pendek, sholat kayak biasa tapi satu rakaat aja. Ya gitu. Oke, kalau 3 rakaat boleh. Kalau beda agama dengan orang tua, pembagian warisannya gimana? Yang non muslim orang tuanya atau anaknya? Oke, untuk teman-teman yang mau tahu sholat jamak, coba teman-teman buka TikTok aku, ambil di pojok kiri atas, itu ada tentang tutorial sholat jamak ya. Sholat hajat boleh dilakukan habis isya ya. Video Ustazah membantu buat aku pribadi, selalu kujadikan lowongan pencarian apapun. Oke, terima kasih ya teman-teman dan semoga kehadiran aku di TikTok udah lebih kurang 1 tahun ini bisa membawa manfaat ya buat teman-teman semua. Karena dari dulu aku niatnya ingin bermanfaat aja sih. Satu prinsipku intan surullah yansurukum wa yusabbis akadamakum. Kalau kita tolong agama Allah, insya Allah Allah akan tolong kita. Makanya teman-teman yang udah belajar di kanal aku, nggak ada salahnya teman-teman untuk senantiasa menyampaikan juga kepada orang lain. Semoga dengan menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kita ya teman-teman ya. Sejak aku sekolah dulu pesan kayak aku itu aja.
Jadilah orang yang paling bermanfaat. Tak bisa menolong dengan harta, tolonglah dengan ilmu. Tak bisa nolong dengan ilmu, tolonglah dengan akhlak. Tak bisa tolong dengan akhlak, maka tolonglah minimal jangan menyakiti orang lain. Itu pesan kiaiku guys. Gak bisa nolong dengan harta, tolonglah dengan ilmu. Gak bisa dengan ilmu, dengan adab. Gak bisa dengan adab, minimal jangan menyakiti. Tapi kalau bisa kita nolong dalam semuanya ya. Nanti didiskusikan aja Mbak Fauzia, kalau dia non muslim maka dia tidak ada kewajiban ikut warisan untuk agama Islam ya. Nah, sama-sama teman-teman ya. Nah, teman-teman untuk belajar itu memang harus mengulang-ulang ya, harus belajar itu memang harus mengulang-ulang. Sama dengan dulu aku belajar dalam keadaan susah payah, itu harus mengulang-ulang. Belajar guys mati-matian. Ya, kalau bahasa kami itu mati-matian ya. Artinya belajar itu sampai orang tuaku bilang melarang aku belajar. Saking aku baca buku terus sampai orang tuaku bilang, "Udahlah nak belajarnya." Coba ya kan. Belajar disuruh berhenti belajar oleh orang tuaku karena aku prinsipnya gini, ketika aku belajar sekarang atau nanti itu sama aja. Lebih baik aku belajar di awal, akhirnya aku jadi tahu daripada nanti aku menjadi nggak ngerti apa-apa. Nah, itu yang aku rasakan sekarang ya, teman-teman ya. Semoga kehadiranku memberi manfaat ya buat teman-teman semuanya. Sama-sama Mbak Siti Fauzia, sama-sama sehat ya teman-teman ya. Ya begitu guys, dulu aku di pesantren itu orang tuaku lagi sakit parah banget. Dan aku harus belajar dan semua buku aku baca guys. Semua buku aku baca. Jadi quantum learning, quantum thinking, NLP, tentang fikih, kitab-kitab sirah. Itu aku baca sebelum sebelum aku layak membacanya gitu ya. Masih kelas 1 MTS, kelas 2 MTS, kelas 3 MTS, aku baca semuanya. Saat itu belum makananku guys. Jadi itu belum menjadi makanan anak pesantren, itu udah aku makan dan itu sulit. Baca di sini, baca ini, lupa lagi. Baca ini, lupa lagi. Baca ini, lupa lagi, ya kan? Nah, ya seperti itu lagi. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk tidak tidur siang selama bertahun-tahun ya. Aku tidak tidur siang bertahun-tahun karena aku memilih untuk belajar di siang hari dan malam aku gunakan untuk membaca ya. Nah, kenapa aku memutuskan untuk tidak tidur siang? Karena setiap aku pulang ke rumah dari pesantren, ternyata orang tuaku lagi kerja. Ya buat kerupuk, buat es untuk aku jual ketika aku di pondok. Jadi waktu aku sekolah orang tuaku susah, teman-teman ya. Jadi aku jual. Jadi karena bapakku sakit-sakit ya, kalau dulu udah krisis moneter kan, jadi bapakku sakit-sakit butuh biaya banyak banget untuk menyembuhkan sakitnya gitu ya, jari-jari bapakku udah diamputasi, akhirnya aku harus dikasih uang 100.000 per minggu, itu berat bagi orang tuaku. Akhirnya aku bilang gini aja lah Mak, gimana caranya supaya ngasih jajanku itu bisa berkurang. Caranya jualan. Nah, jadi orang tuaku itu beli ubi, dia parut, kemudian dia potong, dia goreng, dia kasih kerupuk cabai gitu ya. Modalnya cuma 20.000, hasilnya 100 bungkus, aku jual 1.000 satu bungkus, jadi totalnya 100.000. Jadi setiap minggu aku ketika orang tuaku datang itu bukan bawa jajan. Ketika orang tuaku datang itu bawa kerupuk ya teman-teman ya. Bawa kerupuk lalu kemudian aku jual. Bisa aku jajan untuk 1 minggu. Jadi aku jualan kerupuk, jualan es dulu di pesantren ya. Nah itu aku lakukan. Dan itu cukup lama ya teman-teman ya. Jadi memang benar-benar dari berjuang untuk bagaimana. Makanya pada akhirnya aku menjadi orang yang sangat menghargai uang. Aku menjadi orang yang sangat menghargai usaha, menjadi orang yang sangat menghargai kerja keras. Makanya aku tercipta menjadi orang yang tidak boros, tidak mubazir. Karena bagiku waktu dulu mencari rezeki itu tidak mudah. Orang tuaku sakit-sakitan menyekolahkan aku, ya kan, sakit-sakitan. Alhamdulillah qadarullah Allah ciptakan aku anaknya rajin, itu aja guys, gitu kan. Anaknya rajin, akhirnya aku bertekad untuk sukses sebelum waktunya. Ya, itulah bahasa aku ya. Harus menyenangkan orang tuaku selama dia masih hidup. Dan itu harus belajar sambil aku juga bekerja. Dan itu tidak mudah ya teman-teman. Dan itu semua tidak mudah. Efek samping dari latar belakang itu adalah menjadikan aku menjadi orang yang tidak mubazir, yang menghargai uang kecil, ya, yang siap hidup
bagus, yang siap hidup mapan dan tidak takut kalau dalam keadaan miskin karena aku pernah di situ. Jadi orang tuaku tuh bukan orang yang miskin banget, bukan. Biasa aja, tapi karena orang bapakku sakit, akhirnya itu biaya ke bapak semua. Ya kan? Nah, akhirnya biaya ke bapak semua. Nah, akhirnya aku harus seperti itu ya, teman-teman. Susah-susah banget enggak sih? Tapi ya biasalah, cukup-cukupan gitu kan, guys. Anak paling terakhir, cucu paling terakhir. Nah, di atas kakak-kakakku, abang-abangku biasa tidak mau kuliah, tidak mau sekolah, ya sepupu-sepupu yang lain juga tidak dari keluarga yang berpendidikan. Jadi cuma aku sendiri teman-teman yang seperti ini. Tujuannya adalah semoga karena aku dibesarkan di luar kan, aku di pesantren, jadi cara pandangnya cara pandang luar. Akhirnya aku bisa mensupport lah teman-teman semua bahwa kalau teman-teman susah belajar, aku juga susah. Kalau teman-teman susah dalam hidup, aku juga susah. Cuman Allah menghargai orang-orang yang berusaha, ya teman-teman ya, yang berusaha. Dulu sempet aku lama guys, setiap masuk kuliah aku dibeliin orang tua itu baju-baju, bukan baju baru, baju-baju yang sudah dipakai orang ya, masuk pesantren baju-baju yang sudah dipakai orang, aku pakai aja. Makanya aku sangat menghargai kesederhanaan dan sangat menghargai uang dan tidak boleh mubazir. Nah, itulah yang kita yang aku siarkan kepada kita semua. Karena berasal dari latar belakang yang biasa-biasa aja, ya kita bisa kok hidup biasa-biasa aja gitu ya. Gitu kan guys. Dengan hati yang tetap senang ya. Kemarin temanku bilang mungkin mereka menganggapnya mungkin aku dari keluarga yang bagus, yang mapan menurut mereka karena baru tahunya aku sekarang ya. Kamu nggak bisa Nel jadi orang susah. Aku bilang bisa, bisa kata aku. Aku bisa, tinggal disetting aja semuanya, udah nggak usah laundry, nyuci sendiri, udah nggak usah banyak pakai listrik, udah bisa. Aku bisa hidup seperti itu guys, karena aku dari pesantren, ya kan. Bisa hidup susah, nggak ada masalah, bisa aja ya. Jadi akhirnya kita menghargai kesederhanaan dan itu adalah akhlak Islam ya yang pengen aku pertahankan sampai sekarang. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi maksud aku adalah ketika teman-teman susah menghafal, aku juga susah. Cuman aku duluan lebih susahnya ya kan guys. Nah, masya Allah sukses Bu. Iya. Kenapa aku cepat tamatnya? S1 aku 3,5 tahun, S2 aku 1 tahun 4 bulan, S3 aku 1 tahun 8 bulan. Kenapa coba? Karena itu tadi aku menghargai waktu teman-teman. Cepat atau lambat nih harus dikerjakan juga skripsinya. Cepat atau lambat itu harus dikerjakan juga tesisnya. Cepat atau lambat itu harus dikerjain juga disertasinya. Lebih baik cepat daripada lambat. Kan bebannya sama, gitu kan guys. Nah ya, sama-sama Ustazah istiqomah dalam hal apapun. Sehat ya teman-teman ya. Sekarang juga Zah dah sukses masih dagang kok. Ya, jadi orang yang baik itu adalah orang yang tetap berusaha saat dia sudah tidak dalam tekanan. Ada orang yang rajin saat dia punya banyak hutang. Itu orang biasa. Ada orang yang rajin saat dia punya banyak tanggung jawab. Itu orang biasa. Tapi ada orang yang tetap berjuang, berusaha saat dia sudah mampu. Itulah tingkat kerajinan orang. Banyak teman-teman aku yang bekerja saat sampai hutangnya lunas saja. Pas hutangnya lunas, dia udah berhenti. Ada yang dia itu bekerja, berusaha, punya mimpi. Mimpinya apa? Pengen beli mobil. Setelah beli mobil, dia males lagi. Ada yang dia itu bekerja hanya untuk mengejar mimpinya, pengen punya rumah. Kalau dia udah punya rumah, dia udah berhenti. Nah, itu nggak boleh, teman-teman ya. Jadi rajin dalam agama kita, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari kehidupan akhirat, jangan lupa nasib di dunia. Itu adalah saat kita rajin dalam kemapanan. Coba ya, gitu ya. Dia tetap rajin dalam kemapanan, guys. Jujur memang aku sedang tidak ada tekanan apa-apa, ya. Artinya tidak dalam tekanan apa-apa, juga tidak berani berhutang dari dulu, tapi aku tetap beraktivitas seperti biasa. Itu sih teman-teman ya. Sehat selalu ya. Kasih aku senyum dulu, guys. Kok aku jadi cerita ya? Ya, gitu ya. Oke, siap ya. Nah, maksudnya aku tuh, ya kita sama lah, sama susahnya kok. Aku pun sekarang juga belajar hadis, susah juga kok guys, ya kan, sama aja, ya kita sama semuanya. Siap Mbak Nondot, Mbak Oma, Mbak Yesa, Mbak Ira, gitu ya. Jadi tetap rajin ya, karena setiap usaha kita itu tetap akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Nggak apa-apa, Ustazah pengalaman hidup, ya. Ya, sama-sama ya. Thank you ya, Mbak Yeni dan semuanya.
Oke, iya, andalanku siap. Aku dokter ya guys, bukan dokter ya. Aku dokter bukan dokter ya teman-teman ya. Oke, S1 aku Usuluddin, S2 aku Usuluddin, S3 aku syariah. Satu aku ya, S3 aku syariah. Sampai udah lupa saking lamanya. Ya, amin Mbak Unililak. Ada orang yang merasa saya zolimi terus diamalkan ajabal apa nyampai. Ya, zikir itu insya Allah sesuai dengan yang dimau. Asal teman-teman dalam berzikir usahakan teman-teman jangan kalau dizolimi jangan untuk berbalik kezoliman itu kepada orang itu ya teman-teman ya. Sama-sama Mbak Eli, iya gitu ya. Ustazah boleh nggak eh Ustazah boleh nggak kalau di masjid murotal Al-Quran terlalu keras dan dalam waktu lama? Boleh, nggak ada masalah teman-teman. Dengerin nggak masalah di masjid kan? Iya siap ya. Sama-sama Mbak Rosa. Iya sehat ya teman-teman ya. Umroh biaya sendiri dan umroh dari hadiah gimana pahalanya? Sama, karena yang dinilai kan bukan sumber biayanya, tapi aktivitasnya. Aku mungkin sudah ada 10 kali umroh itu hadiah. Umroh hadiah waktu aku kecil-kecil dulu menang lomba, ya kan? Selanjutnya aku bimbing umroh, ya. Tapi kalau ngajak keluargaku, aku biasanya bayar sendiri karena ingin fokus menemani keluargaku. Kalau aku mengumrohkan mereka, biasanya aku bayar sendiri. Zah, maaf nggak dengar Zah. Iya. Oh, kalau berzikir apakah dahulukan solawat atau zikir? Apapun boleh. Zikir duluan boleh, solawat duluan boleh, nggak jadi masalah ya. Umur Ustazah berapa? Kita seumuran aja deh. Nanti aku minder kalau tahu umur teman-teman. Dulu aku pernah tanya, "Hey, umur teman-teman berapa?" Wah, umurnya 40-an, 50-an. Aku jadi khawatir menceramahi senior aku. Jadi udahlah, aku anggap aja lah kita seumuran, guys. Langsung minder aku, guys. Waktu dulu pertama kali aku nge-TikTok, follower masih 100 ribuan, aku tanya, "Berapa usia teman-teman semua?" Wow, udah 40-an, 50-an, 60-an. Aku jadi malam-malam aku pikir, waduh, aku menceramahi senior-seniornya aku. Ya udahlah, kita seumuran aja ya. Oke, kalau kita seumuran kita lebih relax enjoy ya. Oke, iya makanya aku lebih senang manggil diri aku sih. Kalau pakai saya kayaknya aku sangat berwibawa, nggak usah lah. Biar aja lah aku dan teman-teman semua jauh lebih menurut aku lebih enjoy ya. Oke, Ustazah, kalau kita lagi sholat qobliyah, ya tiba-tiba udah ikomah, apa kita selesaikan? Ikomahnya di mana, Mbak? Kalau ikomahnya di masjid nggak usah selesaikan, nggak apa-apa. Tapi kalau ikomahnya kalau kita sholatnya di rumah, nggak nunggu ikomah, maaf, kalau kita sholatnya di rumah, lalu kemudian ikomahnya di masjid, lanjutkan aja. Tapi kalau di masjid, ya berhenti aja Mbak. Kan kita jadi mau sholat bersama jamaah. Amin. Saya selalu ya, teman-teman ya. Uti sudah 60 tahun, tapi sampai paham. Siap. Yang nenek-nenek masuk ke sini. Iya, masuk ke sini. Insya Allah teman-teman jadi anak muda lagi. Pas nggak datang lagi, nenek-nenek lagi. Oke. Pintar, kalau krisis moneter masih sekolah, kira-kira usia 30 tahun dikit. Krisis moneter aku masih kecil guys. 1998 tuh aku masih kecil. Masih kecil banget aku waktu krisis moneter itu. Ya, Ustazah bagaimana menjaga awal waktu agar sholat tidak paksakan. Ibadah itu dipaksakan ya teman-teman ya. Al-iman yazid wa yangkus. Iman itu kadang naik kadang turun. Kalau dia naik kerjakan, kalau dia turun tetap paksakan. Aku juga sering kok memaksakan diri dalam aktivitas, ngantuk, dakwah, capek, keliling-kelilang, kelulung, itu capek banget. Tapi aku tetap paksakan karena kita niatnya lillahi ta'ala ya. Nggak apa-apa, kata makku istirahat nanti di surga aja. Kadang-kadang aku lelah tuh ngomong ke mak aku guys, mak aku tuh responnya kayak gitu aja guys. Mak capek mak, nggak apa-apa nah. Banyak orang yang ingin berada seperti kamu gitu ya. Kamu ditunggu banyak orang. Terus istirahatnya kapan mak? Di surga aja nanti. Kalau dia bilang di surga dan aku pun terdiam guys, ya kan. Semoga kita semua masuk surga ya guys. Siap ya. Krisis kita udah tua. Aku waktu krisis masih anak-anak. Ustazah, belum tahu aku krisis moneter itu belum tahu ya. Yang aku tahu waktu itu bapakku lagi susah banget ya. Orang tua aku lagi susah waktu itu ya. Dan orang tua aku masukkan aku sekolah waktu itu melihatkan uang. Nah, ini uang, nampak uang, nampak mak. Biaya, nampak mahal, mahal mak. Ya udah, yang bener ya kuliahnya. Ya gimana guys? Akhirnya aku bener-bener kuliah. Yang bener ya sekolahnya. Waktu itu bayar sekolah.
tahunan kayak emang SD gitu, bayar sekolah SPP SD itu sekali setahun ya. Ya, sehat ya teman-teman ya, jazakumullah khairan katsir ya. Oke, siap Mbak Jiros. Zah, kalau sholat qobliyah zuhur apa boleh langsung 4 rakaat? 2 rakaat aja. Pernikahan beda agama hukumnya haram, teman-teman ya. Jadi kalau pernikahan beda agama itu hukumnya haram, nggak boleh. Halo Mbak Indra, ya. Kalau masih SMA jauh banget ya di atas aku ya teman-teman ya. Siap ya, salam takzim buat teman-teman semuanya ya. Siap Mbak Yuni, iya. Kalau haji dan hajah itu cuma ada panggilan dari Arab sewaktu kita haji atau umrah, bukan. Haji dan hajah itu semua orang Arab memanggil kita haji, kalau laki-laki haj, kalau perempuan hajah. Itu budaya panggilan mereka aja. Siap ya Mbak Virgo. Amin Mbak Ira, doakan anak saya soleh seperti Ustazah. Semoga saya doakan lebih baik dibanding saya ya. Jadi anaknya teman-teman semua, cucu teman-teman semua lebih baik dibanding saya ya. Jangan seperti saya lah ya, lebih baik insya Allah ya. Cara menghindari teman kantor yang setiap kali bergibah. Pertama teman-teman berarti kurangin, harus fokus dengan tugas kita aja ya, tidak boleh banyak ngumpul-ngumpul. Bayangkan berapa banyak kumpul-kumpul itu akan menghabiskan waktu. Kerjakan bagian kita, setelah selesai kerjaan kantor kita, lakukan hal yang bermanfaat, entah kita baca buku kek, entah kita keluar kek, gitu ya. Lalu kemudian jadwal makan kita makan, kurangi kumpul-kumpul kalau kumpul-kumpul itu tidak menghantarkan kepada ibadah. Tapi kalau kumpul-kumpul itu menghantarkan kepada ibadah, maka silahkan saja ya. Baca tahiyat akhir pakai Sayyidina atau tidak terserah ya teman-teman ya, nggak ada masalah. Ustazah, kalau anak kita bawa haji saat kecil itu bagaimana ya? Nggak apa-apa Mbak, cuman pahalanya dinisbatkan kepada orang tuanya. Ya, karena dosa dan pahala anak kecil dinisbatkan kepada orang tuanya. Ustazah, iya siap Mbak Mulyani. Kawin sesama muslim tapi suami tidak sholat, dia tetap muslim. Orang yang tidak sholat, tidak puasa dalam agama Islam, dia tetap muslim. Hanya saja teman-teman, hanya saja dia berdosa kalau dia tidak sholat. Teman-teman tenang aja, doakan dia, jangan sakiti dia, tetap ingatkan, semoga suatu ketika dia menjadi orang yang paling taat. Kita tidak boleh meremehkan para pelaku maksiat, karena suatu ketika bisa jadi dia jadi orang yang paling taat ya. Tugas kita sebagai manusia hanya mengingatkan tanpa menyakitinya. Oke, Ustazah bolehkah menikah dengan yang belum istiqomah 5 tahun? Apa istiqomah apa Mbak? Kalau berangkat umroh tapi bayarnya nyicil, kalau umroh masih boleh nyicil, tapi kalau haji nggak boleh ya. Sama-sama Mbak Oma, orang tua sakit, pup, sudah pipis di tempat tidur, udah nggak mau sholat, gimana hukumnya? Coba teman-teman dengerin aku. Dipastikan orang tuanya tidak pikun. Kalau dia pikun, dia tak wajib sholat, tak wajib puasa, tak wajib zakat. Kalau dia sudah pikun. Tapi kalau dia belum pikun, dia wajib sholat, wajib puasa, wajib zakat. Jadi kalau teman-teman, bentar ya teman-teman ya. Kalau teman-teman pikun, kalau ada saudara kita yang pikun, maka kita tidak wajib sholat. Jadi jangan paksa dia untuk sholat, jangan paksa dia untuk puasa, ya. Tapi kalau dia belum pikun, boleh. Jadi kalau teman-teman nggak mau sholat, silahkan pikun dulu, oke? Ustazah, ada sholat sunat qobliyah isya atau terus sholat fardu aja? Qobliyah isya ada, tapi status hukumnya sunnah biasa, tidak sunnah muakkad ya, sunnah biasa, ya. Oke. Halo, iya siap Mbak Walismi. Ustazah hamil di luar nikah, anaknya binti siapa? Binti Abdullah saja ya. Sama-sama Mbak Yeni ya. Kalau umroh tapi masih belajar Quran nggak apa-apa, tidak ada syarat umroh satu, pintar baca Quran, kan nggak ada. Jadi teman-teman silahkan umroh aja, jangan jadikan halangan untuk berumroh. Tapi yang jelas teman-teman nanti baca Quran di sana, kalau nggak bisa bahasa Arabnya, teman-teman bawa Quran yang ada Latinnya ya. Ustazah, saya pernah umroh 2 kali, saya ikut sholat Jumat, tapi niatku sholat zuhur. Alamak jang, kalau teman-teman umroh niatnya sholat Jumat, niatnya sholat Jumat, jangan niatnya sholat zuhur ya teman-teman ya. Jangan niatnya sholat zuhur, niatnya tetap sholat Jumat ya. Bentar ya. Oke, Ustazah, hamil tidak tikah bisa dipakai gimana gitu? Tidak tikah itu apa?
Zah, apa boleh suami sering ucap pisah bertengkar tapi masih satu atap? Kalau dia ngucapin talak tapi masih satu atap, maka berdamai nggak? Jadi talak tuh ada talak satu, talak dua, talak tiga. Kalau talak satu itu dia boleh rujuk dalam 3 bulan. Setelah 3 bulan dia harus nikah ulang. Kalau talak dua juga dia boleh rujuk sebelum 3 bulan. Setelah 3 bulan dia harus nikah ulang, dan dalam masa 3 bulan itu perempuan tidak boleh nikah dengan orang lain. Kalau nikah dengan orang lain maka dia berzina. Jadi kalau dia bilang pisah masih satu atap, maka dia berarti sudah rujuk, maka hukumnya nggak masalah ya. Pikun itu uzur ya, betul sekali, pinter sekali ya. Siap Mbak Nyi, halo Mbak Eni gitu. Jadi kalau teman-teman sudah pikun, Senin ingat, Rabu lupa, Kamis ingat, Jumat lupa, itu udah pikun, tak wajib sholat lagi. Oke, saya haji ketika umur 13 tahun, bagus, nggak ada masalah, udah balik gitu. Kalau nikah, tapi buku nikah di suaminya pakai nama samaran, nggak apa-apa. Yang penting pas nikahnya itu adalah sah, memenuhi rukun nikahnya. Mbak Siti, Mbak Sunia, ada-ada aja orangnya nikah pakai nama samaran. Tak apalah tujuannya ya. Kadang-kadang entahlah, cemana lah ya. Ustazah, yang nggak mau sholat pikun dulu, ya kan? Iya. Za, gimana hukumnya anak tiri ke ibu tiri? Hukum apa Mbak? Hukum wudhu, hukum batal wudhu, atau hukum apa nih? Sholat doa dan tahajud langsung 4 rakaat, dua-dua aja ya teman-teman ya. Bolehkah mengkodo puasa di bulan Zulhijjah setelah hari raya? Hey, setelah hari raya, hari tasyrik. Tapi sekarang boleh, silakan dikodo ya teman-teman ya. Yang mau kodo-kodo silakan dikodo-kodo sekarang ya untuk puasanya ya. Oh, yang membatalkan wudhu kalau anak tiri tidak batal karena dia sudah mahram karena menikah, sudah orang tuanya itu mahram karena ikatan pernikahan. Ibu dengan anak ya, anak sambung kan. Zak, kalau bayarin umroh suami itu termasuk sedekah atau gimana? Itu sedekah. Ya, sedekah ya. Zak, kalau istri dibayarkan haji sama suami itu sedekah atau gimana? Itu sedekah ya. Ustazah, apakah kalau sudah sholat Jumat masih harus sholat zuhur bagi laki-laki yang sudah sholat? Tidaklah, kan sholat Jumat itu pengganti sholat zuhur ya teman-teman ya. Sholat Jumat itu pengganti sholat zuhur ya. Oke, bolehkah melaksanakan qobliyah sebelum azan? Qobliyah itu setelah azan guys. Aku nggak ngerti teman-teman lihat di mana lagi ini sholat qobliyah sebelum azan. Biasanya muncul pertanyaan kayak gini karena ngelihat TikTok yang lain ya. Yang namanya sholat qobliyah itu setelah adzan ya teman-teman, bukan sebelum adzan ya. Oke, yang baru mampir boleh share-share tautannya, tap-tap layarnya, kita ngobrol santai ya guys. Kalau sedekah subuh uangnya boleh dibelikan makanan, boleh tapi dikasih ke orang. Ya, dikasih ke orang lain ya. Ustazah, talak satu tidak pakai rujuk, tidak pakai saksi, nggak usah, nggak apa-apa. Misalnya nih, ku talak kau, sore kangen, terus tatap-tatapan mata lagi, itu udah rujuk namanya. Tidak perlu ada kalimat rujuknya, oke? Tapi setelah 3 bulan harus nikah ulang. Makanya dia harus ada saksi, harus ada wali, harus ada mas kawin, harus ada mahar gitu kan. Nah, saya pernah lihat perempuan bercadar sholat Jumat, nggak apa-apa, silahkan dia sholat Jumat ya teman-teman, siap Mbak Berkah. Nah, jadi kalau dia sholat Jumat, dia bercadar, itu nggak ada masalah teman-teman ya, nggak ada masalah. Sholat Jumat tuh nggak apa-apa dong mau bercadar ataupun enggak, yang penting ada orang yang sholat Jumat di situ. Perempuan boleh sholat Jumat ya teman-teman ya. Jauh dari suami saya dulu Kristen, terus pindah ke Muslim karena nikah. Sekarang balik ke Kristen, itu sudah talak Mbak. Itu sudah pisah Mbak. Karena perceraian itu terjadi karena 4 hal. Pertama, suami yang mengucapkan talak. Yang kedua, perempuan menggugat cerai. Yang ketiga adalah karena salah satunya murtad. Yang keempat, salah satunya meninggal dunia. Oke? Nah, haid boleh baca Al-Waqiah, Al-Muluk, cari Quran yang ada di handphone atau yang ada Latin atau terjemahan ya. Oke, Ustazah, saat sholat taraweh bacaannya nggak sampai selesai, imam takbir, apakah boleh? Boleh, coba. Yang penting ikut imam. Kan aku udah sering jelaskan, ketika imam baca iftitah, makmumnya baca iftitah. Ketika imam baca Al-Fatihah, makmumnya dengar diam.
Ketika imam baca ayat pendek, makmumnya baca Al-Fatihah. Imamnya selesai ayat pendek, si makmum ini masih gantung nih Al-Fatihahnya ini, maka dia boleh ruku ikut imam. Tapi kalau imamnya belum selesai ayat pendek, makmumnya selesai Al-Fatihah, maka makmumnya dengar diam. Oke, dicoba Mbak Nurdiana ya. Dicoba aja, dihidupkan scan barcode-nya. Ntar setelah muncul aku info ya. Kita tanya jawab kejap ya. Nah, imam baca iftitah, imam baca iftitah. Imam baca Al-Fatihah, makmum diam. Imam baca ayat pendek, makmum Al-Fatihah. Imam belum selesai ayat pendek, makmum selesai Al-Fatihah, makmum dengar diam. Imam selesai ayat pendek, makmum belum selesai Al-Fatihah, makmum ruku ikut imam. Ya. Oke, ya. Saya nikah siri dengan non muslim, tapi saat nikah dia masuk Islam. Ya udah berarti sah ya. Bun, Bu, nih ya, Bu, kalau kita tahiyat akhir, ya, atau tahiyat akhir, kita ada imam nih tahiyat akhir, kita baru masuk, kita rakaat pertama kan ikut tuh tahiyat akhir, itu tahiyat awal, jadi imam tahiyat akhir, kita tahiyat awal, ya, tahiyat awal, jadi berarti kita ada 2 tahiyat awal nanti dan 1 aja tahiyat akhir ya, teman-teman ya. Cara telat sholat, pokoknya teman-teman tahiyat akhir tuh cuman ada di akhir. Selebihnya kalau teman-teman misalnya nih telat nih sholat maghrib, orang